Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusmila Santi dengan NIM 1930106017, di mana di sini saya akan menjelaskan pembelajaran embriologi tentang segmentasi dan blastulasi. Masuk ke dalam materi pertama, yaitu ayat Al-Quran yang terkait dalam pembelajaran ini, yaitu yang mana artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah. Adapun tujuan pembelajaran dari segmentasi dan blastulasi ini, yang mana pertama yaitu mengetahui ciri-ciri umum pembelahan zigot, yang kedua mengetahui tipe telur berdasarkan pola segmentasinya, dan yang ketiga yaitu mengetahui macam-macam blastula. Jadi, apa itu segmentasi atau pembelahan? Jadi pembelahan atau clavage atau juga disebut segmentasi, yaitu terjadi setelah tumbuhan, yaitu di saat masuknya sperma ke dalam telur, yang mana zigot membelah berulang kali. Pembelahan mitosis yang berlangsung secara berulang-ulang ini disebut dengan clavage. Proses pembelahan ini diaktifasi oleh enzim-enzim mitosis promoting factor atau MPF. Selanjutnya yaitu blastulasi, yang mana blastulasi ini merupakan salah satu stadium yang mempersiapkan embrio untuk menyusun kembali jumlah sel pada tahap perkembangan selanjutnya. Distribusi York pada setiap jenis telur pada suatu spesies berpengaruh terhadap bentuk-bentuk blastula. Umumnya blastula memiliki sebuah rongga yang disebut rongga blastula. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelahan zigot, yang mana yang pertama, zigot yang bersifat uniseluler akan diubah dengan adanya pembelahan mitosis yang berangsur-angsur akan membentuk yang multiseluler. Kedua, tidak terjadi pertumbuhan. Ketiga, bentuk embrio tidak berubah kecuali dengan terbentuknya suatu rongga di dalam embrio yang disebut blastoiseol. Yang keempat yaitu tidak terjadi pembelahan kuantitatif dalam komposisi kimia telur, meskipun transformasi cadangan makanan menjadi sitoplasma yang aktif dan substansi sitoplasma menjadi substansi inti yang berlangsung. Selanjutnya yang keempat yaitu tidak terjadi pembelahan kuantitatif dalam komposisi kimia telur, meskipun transformasi cadangan makanan menjadi sitoplasma yang aktif dan substansi sitoplasma menjadi substansi inti yang berlangsung. Yang kelima, bagian-bagian sitoplasma telur tidak terjadi perubahan posisi secara mencolok dan pada umumnya tetap pada posisi yang sama, seperti halnya pada permulaan pembelahan. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu rasio inti sitoplasma yang pada permulaan pembelahan sangat rendah, tetapi akhir pembelahan rasionya menjadi seperti yang terdapat pada sel sitomatis biasa. Selanjutnya yaitu tipe telur berdasarkan pola segmentasi, yang mana holoplastik merupakan segmentasi atau pembelahan mengenai seluruh daerah zigot, yang mana terbagi atas dua macam. Yang pertama yaitu holoblastik teratur, yang kedua yaitu holoblastik tidak teratur. Yang mana pertama yaitu holoblastik equal atau sempurna, di mana sel membelah menjadi dua sama besar dan berakhir menjadi blastomer yang terdiri dari 32 sel. Contoh bintang laut, kata atau anura. Yang kedua yaitu holoblastik unequal atau tidak sempurna, yang mana yang terjadi secara cepat pada kutub animal dan secara lambat pada kutub vegetal atau membentuk makromer dan mikromer. Contohnya yaitu pada mamalia, kelinci, babi, kera, dan manusia. Selanjutnya yaitu pembelahan radial holoblastik, yang mana pembelahan radial holoblastik ini adalah pembelahan di mana
Blastomer yang terdapat pada bagian kutub anima telur terletak tepat di atas blastomer yang ada pada bagian vegetatif, sehingga pola blastomer adalah radial simetris. Selanjutnya yaitu pembelahan spiral holoblastik, yang mana dapat dijumpai pada Annelida, Turbellaria, dan semua jenis moluska kecuali Cephalopoda. Selanjutnya yaitu pembelahan bilateral holoblastik, yang mana holoblastik ini dijumpai terutama pada Ascidian atau Tunaceta dan Nematoda. Pada tipe pembelahan ini, 2 dari 4 blastomer yang dihasilkan dari 2 kali pembelahan berukuran lebih besar dari 2 selainnya, sehingga membentuk sebuah bidang bilateral simetris. Pada pembelahan pertama menghasilkan 2 sel yang tidak sama besar. Selanjutnya yaitu pembelahan rotasional holoblastik, yang mana dijumpai pada mamalia, misalnya mencit dan manusia. Beberapa ciri-ciri pembelahan pada mamalia adalah pembelahannya relatif lambat, orientasi blastomernya adalah khas. Selanjutnya yaitu pembelahan diskoidal meroblastik, yang mana dapat dijumpai pada ikan, reptil, dan burung. Pembelahan hanya berlangsung pada blastodix yang terdapat pada kutub anima telur, sedangkan Yob tidak turut membelah. Pada burung, pembelahan berlangsung di dalam saluran reproduksi. Yang terakhir yaitu pembelahan superficial meroblastik, yang mana dapat dijumpai pada serangga dan arthropoda lainnya. Inti zigot pada bagian tengah telur membelah secara mitosis beberapa kali tanpa diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Selanjutnya yaitu macam-macam blastula, yang mana blastula berbentuk bulat dihasilkan oleh telur-telur isolistal dan oligolistal. Misalnya blastula pada Synapita sp, Asterial sp, Amphiochus, dan Amphibia. Rongga blastula terdapat di tengah atau ekstrik ke arah kutub anima. Discoblastula yaitu blastula berbentuk cakram atau tudung. Blastodis tampak berkembang menyerupai cakram di atas massa yolk, dihasilkan oleh telur telolistal, misalnya blastula pada ayam dan ikan zebra. Rongga blastula terbentuk pada bagian bawah cakram atau tudung di antara blastodix dan yolk. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.